Oke, kita lanjut ke bagian Git comment ya teman-teman. Itu saja bagian basicnya. Kemudian nanti kita juga bakal setup sedikit ya terkait autentikasi akun kita ke Git yang ada di komputer kita. Ini nanti mungkin agak sedikit ribet sih untuk otak-atik authentication-nya ya. Kalau pakai Git comment atau pakai Git base. Kalau misalkan teman-teman nggak ngerti, coba tanya di komentar ya. Atau kalau misalkan teman-teman mengalami kesulitan juga silahkan share kesulitannya di komentar. Nanti kita coba bantuin. Selama aku masih aktif di YouTube ini ya. Oke, yang pertama adalah teman-teman buka dulu GitHub Desktop-nya. Pastikan semuanya udah ke logout dulu ya. Jadi di bagian option, di bagian account, sama di bagian Git, itu udah ke logout semua ya. Jadi kita bikin seolah-olah komputer kita tuh murni belum terkait dengan akun Git manapun. Nah, di sini sebelum kita masuk ke bagian Git comment, teman-teman bisa ya buka dulu foldernya. Terus teman-teman bikin folder untuk nampung projectnya gitu ya. Atau folder yang nanti bakal kita pakai untuk inisiasi repository yang udah kita buat kemarin di GitHub ya. Jadi di sini aku udah bikin folder namanya tutorial project ya di folder Git. Nanti aku bakal install repository di sini gitu ya. Jadi teman-teman tinggal klik kanan. Untuk yang Windows 11, tinggal show more option. Kemudian klik Git base here. Dah, selesai. Jadi teman-teman nggak perlu CD-CD ribet-ribet lah. Kita pakai klik kanannya aja supaya lebih cepet ya. Kalau misalkan teman-teman mau belajar beberapa pemerintah dasar Linux gitu ya, juga bisa sih sebenarnya ya. Tinggal pakai CD-CD aja sebetulnya. Tapi karena di sini aku coba pakai cara yang paling mudah ya, jadi fokus ke Git-nya aja. Komen basic Linux-nya mungkin bisa belakangan lah ya. Atau mungkin nanti masuk ke bagian OVA. Atau mungkin nanti punya playlist sendiri deh. Aku nggak tahu sih gimana nanti ke depannya. Tapi yang jelas sih kita bakal fokus ke Git basic comment-nya dulu. Oke, jadi aku udah bikin foldernya dan aku juga udah sambungin Git base-nya atau Git comment-nya ke folder terkait ya. Tinggal aku clone atau aku download repository yang udah kita buat di GitHub kemarin ya. Gampangnya begini, teman-teman tinggal buka browser terus ke repository teman-teman yang udah kemarin dibuat ya. Tinggal ini di bagian HTTPS-nya ya, bukan yang SSH. Yang HTTPS dulu, yang SSH agak ribet soalnya. Jadi yang bagian HTTPS ini, nanti kan keluarnya akan seperti ini ya. Ini tinggal teman-teman klik copy aja. Ya, kemudian nanti balik ke Git base, kemudian pencet Shift Insert, nanti bakal keluar. Kemudian arahkan kursor ketiknya, itu di bagian paling belakang. Jadi kita tambahin di sini Git clone, baru masukin linknya. Ya, atau mau klik dulu Git clone dulu, terus baru Shift Insert juga boleh-boleh aja, terserah. Seenaknya teman-teman aja lah ya. Kemudian tinggal di enter. Nanti dia bakal download. Karena di sini repositorinya kosongan ya. Kalau misalkan repositorinya ada isinya sih biasanya nanti ada proses downloadnya ya, tergantung koneksi internet teman-teman seberapa cepat. Tapi kalau misalkan kosongan kayak gini ya, dia pasti bakal cepet banget dan bakal keluar warning ya. You appear to have cloned an empty repository. Tapi itu nggak masalah, warningnya nggak perlu dihiraukan. Karena memang repository kita masih kosongan, jadi biarin aja. Nah, di sini kita bakal pakai sedikit command Linux ya. Ada dua command Linux yang paling bakal sering dipakai kalau misalkan teman-teman mainan Git pakai versi Git base ini atau Git command ya. Pertama adalah ls. ls itu buat ngelihat di dalam folder yang lagi kita kunjungi ini, itu ada folder apa aja sih? Atau ada file apa aja sih di dalam folder tersebut gitu loh. Ini kelihatan nggak ya? Atau perlu di zoom dulu? Nah, cukup lah ya, seharusnya kelihatan ya. Terus, habis ls, ada lagi namanya cd. Aku nggak tahu sih ls itu singkatan dari apa lah ya. Kemudian cd juga, kalau nggak salah cd itu nggak salah change directory ya, kalau nggak salah. Tapi itu nggak penting lah, yang penting teman-teman tahu komennya buat apa dan penulisan komennya seperti apa. Nah, cd itu untuk ganti atau masuk ke folder yang kita tunjuk gitu loh. Jadi misalkan di sini, kan tadi kan habis clone ya, habis itu muncul folder namanya portfolio ya kan. Aku kan mau masuk nih ke folder portfolionya ya, supaya aku bisa otak-atik projectnya atau dokumennya ya kan. Maka aku harus jalankan cd portfolio. Seperti ini. Nah, nanti kalau udah muncul main seperti ini, kita sudah masuk ke dalam folder yang terdapat repositorinya atau terdapat git-nya. Kalau misalkan belum ada git-nya, dia nggak bakal ada tanda main ini, kayak sebelumnya ini. Misalnya aku mau balik keluar ke folder sebelumnya, misalkan di portfolio ini kan ada folder tutorial project ya. Nah, aku tinggal ketik aja cd titik 2 kali. Nanti dia bakal mundur ke folder sebelumnya yang kita kunjungi atau folder yang di luar dari folder yang kita kunjungin gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman ngerti ini ya. Habis kita clone, kita kan harus masuk ya ke dalam repository yang udah kita clone kan, baru kita cd lagi. Nah, itu tadi ya untuk penjelasan terkait cd sama ls aja ya. Bonus aja itu dua. Oke, satu lagi deh, yaitu clear untuk bersihin comment prompt-nya supaya nggak kotor. Udah, aman ya. Jadi 3 ya, ls, cd, sama clear. 3 dulu. Nanti sisanya mungkin di playlist terpisah lah. Oke, kita udah masuk ke folder portfolionya ya, pakai perintah cd tadi. Sekarang kita bakal coba otak-atik dokumennya atau foldernya lewat VS Code ya. Jadi tinggal ketik kode titik aja, nanti VS Code-nya otomatis terbuka. Ini udah masuk ke halaman welcome pack-nya, kita bisa tutup aja. Katakanlah, jadi kita kasih tambahan yang gampang aja lah ya, yaitu new file. readme.md lah ya, yang gampang aja. Terus kita bikin di sini hello world. Kemudian baru balik lagi ke Git base-nya. Nah, ini baru ya kita bakal bahas
komen-komen basicnya ya. Tadi kan kita pakai ya salah satunya git clone ya. Jadi sekarang kita coba bakal balik dulu. Jadi ini ada beberapa dasar perintah ya. Ada git add, ada git commit, ada git push, git reset, git stash, git checkout, dan git status. Yang bakal paling sering teman-teman pakai adalah git add, git commit, git push, sama git status. Dan mungkin git checkout juga sering kali ya, beberapa kasus ya. Pasti bakal dipakai sih, sama git stash juga. Tapi jujur aku jarang banget pakai git stash. Karena biasanya ya setiap kali pekerjaan aku udah selesai ya pasti aku push. Nggak mungkin aku tinggalin tanpa aku commit gitu. Jadi git stash itu jarang banget aku pakai. Tapi kita bakal cobain nanti ya. Git stash itu kayak gimana contohnya. Jadi yang paling pertama adalah kita bakal mulai dari git add, git commit, sama git push, sama git status. Oke, balik ke command prompt-nya, atau kembali ke git base-nya. Nah, tadi kan kita udah tambahin ya, readme.md di sini ya. Kita bisa cek di sini, misalkan git status. Ada satu file yang untracked, atau yang bisa dibilang belum punya record lah, atau belum ke-track sama git-nya ini gitu loh. Nah, supaya dia mulai masuk ke git-nya, atau bisa dibilang mulai bakal dicatat lah sama git-nya gitu. Kita harus tambahkan readme.md ini ke dalam git tersebut gitu loh. Jadi, perintahnya harus kita gunakan pertama adalah git add. Tinggal git add readme.md. Terus di enter, selesai. Git status lagi, buat lihat bagaimana statusnya sekarang. Nah, sekarang sudah terdeteksi. Kita sudah menambahkan file baru namanya readme.md ke dalam repository kita atau ke dalam git struktur kita ya. Atau apalah itu istilahnya, tapi sebut aja repository lah ya. Nah, habis di git add, ini kan kita baru nambahin doang ya. Kita ibaratkan baru daftarin doang. Git, aku punya file baru nih. Tolong nanti masukin ya. Ya udah baru begitu doang. Tapi si gitnya itu belum nyatet bahwa file yang kita tambah itu termasuk ke dalam repository ini gitu loh. Jadi ibaratnya baru ditambah doang. Baru request tambah doang lah bisa dibilang kayak gitu. Nah, supaya benar-benar diterima sama git, kita lakukan commit. Tinggal kita tambahin di sini git commit optionnya strip m. Nah, strip m ini fungsinya untuk menambahkan opsi atau parameter ya di command ini supaya kita bisa menambahkan pesan ke dalam commitnya. Nah, jadi seolah-olah cara bacanya gini. Kita ulang dari git add ya. Git, aku punya file baru nih namanya readme.md. Aku mau tambahin readme.md ini ke repository portfolio gitu. Tapi si git tanya balik nih, tapi ini file buat apa ya? Aku nggak tahu nih, cuman readme.md doang. Si git nanya kan. Kita jawab pakai commit. Gini loh git, aku nambahin readme.md dengan tujuan, misalkan pertama kali commit. Nah, jadi seolah-olah kita ngasih tahu ke git bahwa readme ini penanda bahwa pertama kali aku commit di repository ini gitu loh. Kita kasih tahu ke git informasinya seperti itu ya. Contoh sederhananya nih. Jadi untuk kasus berbedanya ya teman-teman tinggal sesuaikan lah. Baru kita pencet enter. Oh, apa ini? Author identity unknown. Please tell me who you are. Oh, oke. Ada yang ketinggalan ya. Oke, nih gitnya ngamuk nih. Gitnya nggak tahu kita siapa nih. Lu siapa nih main-main nambah-nambah file aja. Kita tambahin dulu ya. Jadi tinggal tambahin aja git config global user.email. Masukin email teman-teman ya di sini ya. Karena email itu nggak mengandung spasi ya, jadi bisa langsung dimasukin tanpa kutip ya. Bisa dimasukin misalkan kayaknya kreatif.tar@gmail.com ya. Karena aku pakai akun kantor ya di sini. Ntar ini udah tipe. Oke, habis masukin email, tinggal teman-teman tambahin username-nya ya. Git config global user.name Turu Sakti. Ingat ya, username bukan username profile. Beda, Turu Sakti, tinggal di enter aja. Oke, kita coba commit ulang ya. Tinggal pencet atas. Commit. Nah, oke, aman. Git udah nerima. Oke, jadi maaf ya, ada yang kelupaan nih. Karena tadi kita nge-remove ya, autentikasi Git lewat GitHub desktop. Jadinya Git config bagian global, khususnya untuk yang username sama username, itu hilang ya. Kurang lebih kondisinya seperti ini ya, kalau misalkan teman-teman belum pernah melakukan autentikasi login Git ya. Jadi pasti nanti bakal selalu diminta global user email sama username-nya. Nah, pastikan user email sama username-nya itu sama dengan repository yang teman-teman mau gunakan gitu loh. Misalkan teman-teman pakai emailnya, ya email teman-teman ya harus sesuai, dan username juga harus sesuai. Jangan sampai nggak sesuai ya, karena biasanya kalau nggak sesuai, nanti suka konflik deh akunnya. Akhirnya untuk trackingnya nanti susah, atau mungkin nanti akan bakal jadi dua user gitu loh. Ada user email teman-teman, ada user lagi yang buat nge-commit doang gitu loh. Jadi jangan sampai salah ya. Git config global ini hanya dilakukan sekali aja ya untuk setting user email sama username. Jadi kalau misalkan teman-teman ganti akun, ya teman-teman nggak ganti aja email sama username-nya. Harus sama ya dengan akun Git yang teman-teman mau pakai, entah itu akun kantor, entah itu akun freelancer, harus sama ya. Jadi jangan sampai ketukar yang tadi aku bilang. Nah oke, ini udah jelas ya. User emailnya udah jelas dan username juga udah jelas. Dan commit kita
untuk penambahan file readme ini juga sudah diterima oleh Git. Jadi sekarang sudah disimpan sama si Git. Kalau kita git statusnya aman. Nothing to commit, working, tree clean. Ya kan? Tinggal kita push. Jadi ketika kita melakukan commit, filenya itu sebenarnya udah kesimpan di komputer kita gitu loh. Di lokal komputer kita, itu tuh udah kesimpan. Kalau misalkan teman-teman coba buka folder, terus teman-teman buka folder repositorinya, portfolio ini, kemudian show hidden filenya, ya, di sini bisa klik view, terus di bagian show, hidden itemsnya dicentang, nanti akan ada folder gitnya. Nah, folder gitnya ini, ya ada isi macam-macam lah ya. Tapi yang jelas, yang kita lakukan tadi, git add, git commit, itu semuanya kesimpan di sini gitu loh. Kita nggak perlu repot-repot ngatur, semua udah diatur sama git. Ya. Oke, balik lagi ke bagian command prompt, tinggal kita upload perubahan kita yang ada di lokal ke GitHub. Kan? Itu berarti kita tinggal git push. Nah, oke, git push aman nih. Ini karena aku pernah login di sini ya, aku coba logout dulu deh. Seharusnya sih nggak langsung ke git push gini ya. Seharusnya teman-teman masih harus masukin credential lagi. Aku coba hapus dulu deh credential aku ya. Oke, aku coba clear dulu ya di sini ya. Dan di sini aku coba bikin sedikit perubahan ya. Jadi aku bakal coba push ulang. Jadi tinggal kita lanjut dari git push tadi ya. Git push. Nah, seharusnya muncul seperti ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum pernah login GitHub sama sekali, entah itu lewat Git atau lewat GitHub desktop ya, kurang lebih nanti Windows akan menawarkan login menggunakan GitHub seperti ini ya. Jadi tinggal sync it with your browser aja, tinggal diklik, nanti otomatis akan kebuka untuk authorize Git-nya ya. Nanti tinggal teman-teman pilih, kalau misalkan double akun ya, atau lokalnya lebih satu, nanti kurang lebih tampilan seperti ini ya. Maaf nih, disensor. Ini akun asli aku soalnya. Jadi aku bakal pakai di sini akun terus aktif aja ya. Terus di continue. Nah, nanti sebetulnya masih ada satu lagi ya. Sebelum masuk ke authorize ini, seharusnya nanti teman-teman bakal ada semacam kayak agreement ya. Nanti tinggal diklik agree aja. Nanti dia bakal otomatis menyambungkan yang ada di komputer teman-teman ke akun GitHub teman-teman. Ya, sekarang kita balik ke bagian command prompt-nya. Udah deh, ke push. Ini kurang lebih, kalau misalkan teman-teman belum pernah login Git sama sekali ya, atau tautkan komputer teman-teman ke akun Git teman-teman, seperti itu caranya ya. Nah, udah ke push nih, kita coba git status ya. Aman ya, nothing to commit, working tree clean. Berarti nggak ada masalah. Nah, kita balik ke halaman GitHub yang ada di browser ya. Kita refresh, nah nanti readme-nya akan masuk ke repository kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, sama ya, commit pertama kali gitu ya. Nah, gampang kan? Di sini ada 2 commit ya, karena tadi aku melakukan tes sedikit ya. Karena tadi seharusnya ketika git push yang pertama kali, itu nggak langsung ke push, seharusnya ada loginnya dulu. Karena aku mau contohin teman-teman, akhirnya aku bikin 2 kali push. Ya, nggak apa-apa, sama aja. Tapi yang jelas, cara nge-push seperti itu ya. Jadi, sekarang teman-teman seharusnya udah bisa, tiap kali melakukan perubahan di codingan, teman-teman harus commit ke lokal komputer teman-teman dulu, baru teman-teman push ke GitHub teman-teman ya. Gampangnya seperti itulah flow-nya ya. Terus sekarang, mungkin teman-teman bingung ya, terus fungsinya Git ini apa? Kok kayaknya cuma buat backup biasa aja ya? Karena kita kan bisa melakukan backup lewat flash disk atau mungkin lewat Google Drive. Nah, di sini yang bener-bener bakal kelihatan contohnya. Mungkin nanti sih kalau misalkan teman-teman udah mulai ngoding ya. Di sini kan kita kan baru tambahin readme doang ya. Oke, nanti di bagian video terakhir deh, bagian 8 deh kalau misalkan teman-teman mau lihat lebih lanjut ya. Tapi yang jelas di sini teman-teman udah belajar git status, git add, git commit, git push juga ya. Kemudian git clone juga ya kan. Jadi seharusnya teman-teman di sini udah mulai tahu cara awalnya ya. Awalnya aja dulu. Jadi teman-teman yang paling pertama adalah nge-clone, nge-add, commit, terus nge-push juga. Lumayan nih, udah ada 4 komen nih. Tinggal nanti komen-komen yang belumnya mungkin di video selanjutnya deh, biar video nggak terlalu panjang ya. Karena ini kurang lebih udah 20 menitan ya. Mungkin nanti di edit bisa berkurang sih durasinya ya. Jadi silakan teman-teman coba-coba dulu di sini ya sekarang. Udah tahu git add dan lain sebagainya. Misalkan teman-teman tambahin lagi nih. Misalkan this is my first repository. Nah, ini bisa kelihatan ya. Kalau misalkan di VS Code, ketika kita melakukan perubahan file, yang file tersebut sudah terintegrasi dengan Git, dia ada tandanya di sini ya. Kemudian filenya juga akan mulai berwarna. Ya, tapi itu nanti kita bakal bahas ini lebih lanjut di bagian 7 ya. Misalkan teman-teman udah selesai ngubah file nih. Katakanlah aku cuma mau nambahin ini aja gitu satu gitu ya kan. Baru teman-teman balik lagi ke Git base-nya. Git status dulu buat lihat. Oke, modify ya, readme.md ya statusnya ya. Tinggal teman-teman git add lagi readme.md. Nah, kalau misalkan perubahan file banyak nih, atau teman-teman nambahin file banyak gitu ya kan, misalkan ada lebih dari satu, ini aku tambahin lagi ya, readme, atau jangan readme deh, index.php misalnya. Nah, terus teman-teman bikin tag HTML sederhana di sini, misalkan HTML, H1, hello world. Ya, contoh aja ya.
Nah, terus teman-teman mau upload dua-duanya sekaligus gitu, ya kan? Sekaligus gitu ya, sekaligus. Nah, teman-teman bisa pakai titik aja. Jadi git add, nggak perlu tulis nama filenya, git add, titik aja, selesai. Nanti dia bakal otomatis, kita coba git status, ke add semua. Mau yang new file ke add, mau yang modified juga ke add, atau file yang kita ubah ya, semuanya otomatis bakal ke add. Tinggal kita commit lagi. Git commit m, misalkan update readme add index.php. Kasih koma deh, biar enak dibaca. Atau nggak pakai n aja deh, ya. Nah, jadi aku kasih bocoran sedikit ya untuk materi yang selanjutnya. Sebenarnya kan kita punya materi aturan penulisan pesan commit ya. Nah, sebetulnya git commit ini sangat-sangat penting. Jadi jangan sesekali teman-teman ngasih pesan commit yang tidak ada artinya atau tidak ada kaitannya dengan perubahan file teman-teman. Selalu coba ketika melakukan commit, itu jelas apa yang teman-teman ubah, apa yang teman-teman tambah di dalam repository ini gitu. Karena nanti kalau misalkan nggak jelas, atau bahkan lebih parahnya lagi teman-teman nggak isi message commitnya gitu ya, nanti itu bakal merepotkan banget sih kalau misalkan teman-teman mau lihat tracking atau history dari dokumen atau repository tersebut gitu loh. Jadi berbahaya banget kalau misalkan teman-teman memberikan pesan commit yang nggak ada kaitannya. Dan sebetulnya, nge-commit sekaligus banyak file itu nggak recommended ya. Kalau misalkan file-file tersebut tidak saling berkaitan atau tidak saling berkepentingan lah. Kalau misalkan tiap-tiap file memiliki maknanya masing-masing, maka teman-teman harus melakukan commit secara masing-masing gitu ya. Jangan commit sekaligus. Itu nggak best practice. Ya itu bakal kita bahas di nanti aja lah, di bagian 7 lah ya. Sekarang kita masih bagian command yang pertama, yaitu git add, git status, git push, git clone, ya. Nanti kita bakal coba perintah-perintah dasar lainnya yang belum kebahas di video ini ya, di video selanjutnya deh. Oke, jadi habis di git add, kita coba git status lagi ya. Habis di git commit, udah aman. Tinggal kita git push. Nah, selesai. Ke git push. Kita lihat, kalau misalkan tulisan filenya di tab VS Code putih-putih kayak gini ya, berarti nggak ada perubahan. Atau bisa dibilang aman lah filenya. Nggak perlu di commit-commit lagi. Ya. Kita balik ke browser, cek repositorinya. Jadi nambah ya, ada index.php dan ada readme.md. Dan ada pesan commit kita yang terakhir kali di setiap file ini. Jadi benar-benar commit message itu penting. Ya. Jadi teman-teman untuk sekarang ya standar aja dulu lah ya. Kayak gini dulu nggak apa-apa. Nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi setelah perintah basicnya dari Git kita selesaikan semua atau kita coba semua ya. Dan ini baru yang di Git base aja. Belum yang di GitHub Desktop. Ya nanti di GitHub Desktop juga bakal kita bahas ya. Karena lumayan sih yang GitHub Desktop benar-benar membantu banget sih kalau misalkan teman-teman nggak terbiasa pakai Git base ini ya atau pakai command prompt ya. Kita bakal lanjut ke perintah Git selanjutnya ya. Bagian 2 deh, karena ini video udah kepanjangan di video selanjutnya ya.